Eee, Assalamualaikum, apa kabar Bu Sal? Waalaikumsalam Bu Pit, alhamdulillah baik Bu Pit. Bu Pit gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu nih Bu Pit? Alhamdulillah saya juga kabar baik Bu. Eh, Bu, apa Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada Bu Pit, jangan sungkan. Kira-kira apa nih percakapan kita yang mau kita bicarakan hari ini? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman nih Bu. Pikiran saya tidak bisa tenang. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oh baik, jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira yang Ibu harapkan setelah pembicaraan kita ini apa ya? Saya berharap, akan mendapatkan ketenangan, Bu, setelah saya bisa menceritakan, keluh kesah saya sama Ibu. Oh gitu Bu. Ya, kira-kira yang lain masih ada nih Bu Pit, yang ingin Ibu dapatkan hari ini, misal setelah kita berbincang-bincang hari ini. Saya berharap, bisa mendapatkan solusi nih dari masalah saya ini, Bu. Oh gitu Bu ya. Semogalah nanti Bu ya dari hasil kita saling sharing ini Bu, saya bukan sepenuhnya bisa mengatasi masalah Ibu ya, tapi kita sama-sama sharing lah Bu. Mudah-mudahan permasalahan Ibu bisa kita selesaikan Bu ya. Silakan Bu Pit, diceritakan apa kira-kira masalahnya? Bu Sal ingat nggak minggu lalu itu ketika pengawas datang di sekolah kita dan melakukan kegiatan supervisi. Nah, waktu itu saya mendapat teguran, Bu, dari pengawas. Oh iya Bu Pit, saya masih ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira eh, yang membuat Ibu mendapat teguran itu kenapa Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius, Bu. Oh gitu. Jadi maksudnya tidak seriusnya seperti apa Bu? Tapi bisa Ibu nggak nyaman. Itu Bu, Bapak pengawas, memberikan kritikan atau masukan kepada saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Memangnya proses mengajar yang Ibu lakukan gimana Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih rinci lagi? Jadi sepertinya Bapak pengawas bukan merasa keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh gitu Bu Pit ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut pada saat disupervisi? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa memang selama ini ketika mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan dari beberapa lainnya, Bu. Yang penting bagi saya, apa yang saya ajarkan itu mengacu pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, beliau terlihat agak kurang berkenan nih, Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya Bu Pit. Selama ini, eee, kira-kira, Ibu, sudah melakukan, apa namanya, selama Ibu mengajar ini, apa kira-kira Ibu sudah melakukan pembelajarannya seperti apa Bu Pit? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Oh, sebenarnya itu sudah bagus sekali Bu Pit. Menurut saya ya, kita kan harus variatif ya. Kemudian, menurut Ibu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar, tanpa buku teks ini ya? Seperti yang kita ketahui kan, bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu kan beragam Bu, dan belajarnya pun kan berbeda-beda. Itu bagaimana Bu, menurut Ibu? Benar juga sih, Bu, ya. Dan selama ini menurut saya masih ada sih, Bu, beberapa siswa yang hasil kerjanya kurang maksimal karena memang ada yang kurang bisa memahami sih, Bu, ya.
Nah itu dia Bu Pit, mungkin. Itulah mungkin pentingnya kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Bu Pit, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Karena kita kan mengetahui bahwa murid itu kan beragam cara atau profil belajarnya. Bisa jadi mereka lebih paham dengan buku teks tanpa melihat video kan beda-beda karakter murid Bu ya. Oh, saya pikir ada benarnya juga sih, Bu, ya. Benar, Bu, benar tuh. Jadi setelah Ibu cerita seperti ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu ini sekarang? Terus terang nih, Bu, ya, perasaan saya udah nyaman, lega, karena memang, setelah saya pikirkan, wah ada benarnya juga nih. Cuman nih Busal, jujur nih Busal, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal nih, Bu, di hati saya. Mungkin Aduh, satu hal yang masih membuat saya resah, Bu, ya. iya iya, tapi alhamdulillah kalau Ibu udah lega. Maksudnya gini Bu, ini keresahan Ibu harus segera diatasi nih, biar jangan Ibu sampai bad mood pada saat mengajar nanti ya, terbawa dia Bu ya. Jadi kira-kira apa nih yang sudah kita bahas bersama tadi, lalu rencana Ibu supaya Ibu lebih lega lagi, lebih nyaman, hilang semua keganjalan di hati Ibu itu apa rencana Ibu berikutnya nih kira-kira? Rencana saya, Bu, setelah saya sharing dengan Ibu, saya jadi terpikirkan mempunyai niat untuk segera menjumpai pengawas, Bu. Kemudian mungkin ada baiknya saya akan meminta maaf kepada beliau. Di samping itu saya juga akan meminta saran-saran terbaik kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, Bu. Wah, bagus sekali kalau gitu, Bu. Kita kadang-kadang harus membuka diri, tidak harus mempertahankan prinsip yang tidak seharusnya kita pertahankan, Bu, ya. Karena kalau memang Iya. itu membawa, hasil yang baik untuk anak murid kita, kenapa tidak, Bu, ya. Lalu, Iya, Bu. bagaimana proses belajar mengajar ini yang akan Ibu terapkan selanjutnya setelah proses supervisi kemarin dan ada beberapa masukan dari pengawas yang diberikan, Bu. Mungkin selanjutnya saya akan mulai mengajar dengan menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber yang ada, Bu. Namun, saya juga masih menerapkan, pembelajaran melalui video-video pembelajaran interaktif tersebut, Bu. Saya bisa mengkombinasikannya, Bu. Ya, bagus sekali Bu Pit, bagus sekali ide Bu Pit. Lalu ada nggak hal lain mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajarannya, Bu? Selain menggunakan bahan dari berbagai sumber, Bu, mungkin saya akan sedikit, bukan sedikit sih ya, Bu, mungkin saya akan melakukan kegiatan ice breaking ya, Bu, supaya membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan bisa meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas. Wah, itu udah luar biasa Ibu Pit, luar biasa sekali. Memang kita yang pertama harus membangkitkan semangat dulu murid kita untuk belajar, Bu, ya. Langkah yang Ibu Iya. ambil tuh luar biasa, Bu. Ini saya setuju sekali dengan ide Ibu ini. Alhamdulillah, saya bersyukur, Bu. Dan sekarang saya udah merasa sangat lega sekali nih, Bu, ya, karena saya bisa, berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya, Bu. Itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana ini tindak lanjut Ibu setelah kita berbicara, apa yang akan Ibu lakukan? Mengenai hal itu, Bu, secepatnya akan segera saya selesaikan. Kemudian ke depan dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Bagus, Bu Pi. Memang harus seperti itu, Bu, ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Iya, Bu Sal. Bu Sal, terima kasih ya atas waktunya sharing hari ini. Sekarang saya jadi mengerti dan mengetahui apa yang harus saya lakukan. Kemudian juga saya harus berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya di sekolah untuk saling mengingatkan kalau memang ada yang salah gitu, Bu ya. Iya, Bu, itu ide bagus, Bu. Kita memang dalam lingkungan sekolah, kolaborasi dengan sesama teman itu harus diutamakan, ya. Saling berbagi pengalaman dan pemahaman. Luar biasa, Bu, idenya.
Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, Ibu nyaman, tidak ada masalah yang disimpan, Bu, ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian terima kasih banyak juga nih Bu atas saran-saran yang Ibu berikan. Jujur Bu, saya sudah merasa sangat lega sekali hari ini. Sama-sama Bu Pit, sama-sama. Terima kasih juga Bu Pit sudah berbagi juga pengalamannya bagaimana mengatasi setiap masalah juga. Ini kan pembelajaran semua untuk kita, setiap ada masalah kita bisa belajar dari masalah tersebut Bu ya. Terima kasih juga Bu sudah berbagi mas saya sharing hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam Bu Fitriana. Assalamualaikum Bu Fitriana. Apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam Bu Sal. Alhamdulillah kabar baik. Bu Sal gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Pit. Saya juga dalam keadaan baik. Maaf nih Bu Pit, saya udah mengganggu waktunya Bu Pit nih. Tidak apa-apa Bu Sal. Apa nih yang bisa saya bantu Bu Sal? Ini Bu Pit, saya ini lagi ada sedikit masalah nih Bu. Makanya saya menghubungi Bu Pit. Saya ingin bercerita sama Bu Pit. Silahkan Bu Sal. Apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Iya Bu, kebetulan semester ini saya mendapat jam mengajar di kelas 10 Bu. Jadi saya nih bertemu murid-murid baru Bu, karakter baru semuanya. Tapi saya malah tidak semangat Bu mengajar, terutama di kelas 10 1. Saya merasa tidak nyaman dengan sikap salah satu murid yang namanya Casey Bu. Begitu ya Bu Sal. Apa yang Bu Sal ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya Bu berharap setelah saya berbincang dengan Bu Pit, saya dapat solusi bagaimana sehingga pembelajaran saya bisa menyenangkan, bisa fokus semua murid-murid saya, Bu. Situasi di kelas apa? Situasi di kelas pada saat Ibu mengajar itu seperti apa, Bu Sal? Begini Bu Pit, pada saat saya mengajar, saya merasa terganggu dengan sikap salah satu murid saya yang namanya Casey tadi yang saya sebutkan Bu ya. Sebenarnya Ananda Casey ini anaknya yang baik, dia cuma sangat aktif sekali, ada saja yang dilakukannya pada saat jam pembelajaran. Dia jarang sekali saya lihat fokus terhadap proses pembelajaran. Yang sangat disayangkan lagi, dia bahkan mengganggu temannya yang lagi fokus belajar. Oh, begitu ya, Bu Sal. Sejauh ini, sikap Casey yang Ibu rasakan dan dapat mengganggu pembelajaran, yang seperti apa, Bu Sal? Gini Bu Fitri, seperti saya bilang tadi, Casey ini anaknya sebenarnya bukan kategori anak bermasalah, dia anak baik. Tapi pada saat saya mengajar, dia suka usil, iseng sama temannya, sering mengganggu temannya, mengajak ngobrol temannya di luar konteks pembelajaran nih Bu. Kadang-kadang dia ngobrol yang lain dengan suara yang kadang-kadang lebih besar. Nah, tentu saja yang dilakukannya itu mengganggu temannya. Dia juga suka sekali merespon hal-hal yang kadang tidak penting pada saat proses pembelajaran, pada saat saya menjelaskan. Sehingga teman-temannya yang lain juga ikut merespon apa yang dia ucapkan. Akibatnya bukan suasana kelas jadi ribut, jadi gaduh, saut menyaut akhirnya. Temannya pun yang lain sedang fokus bisa terganggu. Saya Bu merasa kesulitan nih Bu. Bagaimana sebaiknya saya mengelola Casey dengan baik karena hal ini saya rasa sangat berpengaruh terhadap fokus dan kenyamanan murid lain di kelas Bu.
Oh, seperti itu ya, Bu. Apa sikap Casey seperti ini hanya terjadi pada saat, belajar matematika saja, Bu? Atau memang di semua mata pelajaran? Iya Bu, saya sebenarnya karena sudah berapa bulan ini saya mengalami masalah ini, saya sempat juga bercerita dengan teman-teman guru mapel lain Bu, yang masuk di kelas 10, satu di kelas Casey. Saya menceritakan apa yang saya rasakan, ternyata mereka juga teman-teman saya, guru-guru mapel lain juga merasakan hal yang sama ternyata Bu, apa seperti yang saya rasakan ini Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Apa yang Bu Usal inginkan perubahan dari sikap Casey ini, Bu? Saya Bu menginginkan Casey bisa tenang, dapat menjaga kenyamanan kelas, terutama pada saat jam pembelajaran Bu, sehingga Casey ini bisa fokus belajar. Karena saya lihat Casey ini bisa dia kalau dia mau memperhatikan dengan baik, bisa dia menangkap pelajaran. Dan tentunya kalau sudah tenang, nyaman, teman-teman yang lain juga bisa bisa lebih fokus pada saat belajar. Hmm, saya mengerti bahwa ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Ibu. Selanjutnya, apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mewujudkan hal ini, Bu? Gini Bu, saya berpikir, jika saya melakukan pendekatan dengan Casey, mungkin saya, bisa melibatkan Casey lebih baik lagi dalam pembelajaran, ya bukan? Mungkin, Casey bisa mengalihkan perhatian Casey, supaya dia tidak lagi membuat keributan, tidak mengganggu temannya. Karena Bu, saya perhatikan apa yang saya lihat selama ini, keributan atau awal yang memancing itu Casey, dari sikap Casey ini terpancinglah teman-temannya untuk bereaksi, merespon apa yang dilakukan oleh Casey, Bu. Oh, demikian ya, Buksal. Sejauh ini, apa yang sudah Buksal coba lakukan untuk mengatasi perilaku Casey, Bu? Sejauh ini Bu, yang sudah saya lakukan, saya pada saat proses pembelajaran jam saya, kalau ada sikap Casey yang tidak cocok dengan proses pembelajaran, artinya tidak mengganggu kenyamanan kelas, saya langsung menegur, Bu. Tapi itu hanya berlangsung sebentar, nanti dia kembali lagi ke sikap dia yang semula. Nah, kemudian saya juga pernah juga melakukan memisahkan tempat duduk Casey dengan temannya yang lain, artinya dengan teman dekatnya, supaya dia mungkin tidak ada, eee, teman yang langsung merespon. Ternyata hal ini juga tidak berpengaruh karena Casey ini orangnya sangat mudah untuk bergaul, artinya dengan siapa saja dia bisa berinteraksi. Jadi selama ini saya lihat apa yang sudah saya lakukan, belum ada hasil yang signifikan, Bu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif Casey itu sendiri, Bu. Apa Ibu tahu mengapa dia sering ribut dan mengganggu teman di kelas? Saya pernah juga, Bu, bertanya, coba mendekati temannya Casey, wali kelasnya juga. Saya pernah tanya juga informasi bagaimana mungkin latar belakang keluarga Casey. Ternyata Casey itu anak keluarga berada di daerahnya, Bu. Kemudian, dia juga anak bungsu. Saya dan teman-temannya tuh kenal semua orang tua Casey. Jadi mungkin apa itu yang melatar belakangi Casey sehingga dia begitu percaya diri ingin selalu diperhatikan karena dia merasa lebih dari teman-temannya, mungkin dari segi ekonomi, mungkin hal ini dia merasa selalu ingin jadi pusat perhatian mungkin, Bu, ya. Mhm. Oh, gitu ya, Bu. Terus selanjutnya, apakah Ibu sudah mencoba berbicara dengan Casey secara pribadi, Bu, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam pemikirannya? Itu yang belum saya lakukan, Bu. Karena gini, Bu, saya ini merasa ragu, Bu, saya bingung. Saya takutnya khawatir gini, setelah saya panggil dia, saya ceritakan apa yang saya rasakan, malah dia nanti berubah 100% sikapnya, dia jadi anak pendiam, dan tidak percaya diri di kelas. Jadi kan itu mengubah karakter sepenuhnya. Saya inginkan si Casey ini tetap aktif, tapi pada tempat yang sebaiknya, tempat yang sewajarnya, aktif pada tempatnya, Bu. Karakter dia itu tidak berubah, tapi
dia bisa menempatkan pada tempat yang sebaiknya, gitu Bu. Begitu. Atau coba kali ini Ibu keluar dari zona nyaman, Bu. Ibu mencoba menemukan strategi apa yang bisa Ibu lakukan. Bisa juga Bu ya, kalau Ibu katakan demikian, saya akan mencoba begini Bu, ini mungkin bisa apa enggak saya coba pendekatan berbicara secara langsung dengan Casey, mungkin membuka pembicaraan dengan menanyakan mungkin minat dia, bagaimana, keseharian dia, dan menanyakan bagaimana dia membangun hubungan di kelas dengan teman-temannya, sehingga dia merasa, eee, keberadaannya itu jadi maksudnya tidak harus diperhatikan, tapi dia keberadaannya itu dengan teman-temannya saling saling menjaga kenyamanan, Bu, ya. Iya Bu Sal. Terus selanjutnya apalagi nih hal yang bisa Bu Sal lakukan supaya Casey bisa terlibat lebih aktif di kelas? Oh, ide Ibu benar juga, Bu, ya. Berarti kalau kita ingin melibatkan aktif dia di kelas, mungkin saya bisa menempatkan dia jadi ketua kelas, Bu, ya. Atau mungkin kita Mmm. libatkan dia, kita percayakan dia, Bu, sebagai ketua keamanan mungkin ya. Mungkin hal ini, karena kita mengeksplor dia di tempat yang pada tempatnya akan mengalihkan perhatian dia, dalam, apa namanya, sikap dia untuk mengganggu atau buat keributan, Bu, ya. Mudah-mudahanlah nanti, Bu, saya coba dia sering saya aktifkan di apa namanya, di kelompok, saya suruh dia sering melibatkan dalam proses pembelajaran, misalnya mungkin saya sering suruh dia ke depan, mungkin hal ini mungkin bisa mengalihkan perhatiannya, Bu, ya. Bagus sekali tuh Bu, rencana Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan kegiatan ini sehingga masalah Casey bisa segera diatasi? Waduh, kebetulan sekali Bu Pit. Besok saya ada jam di kelas Casey ini. Kayaknya, masukan dari Bu Pit ini bisa saya terapkan langsung di pembelajaran. Nanti pada saat saya proses pembelajaran, jika ada saya buat kelompok, saya akan tunjuk Casey sebagai ketua kelompoknya, Bu. Mudah-mudahan Iya ini Bu tanggung jawab Sal. ini ya benar, Bu. Dia Ya bisa benar sekali Bu lebih Sal. mandiri dan bertanggung jawab, Bu, ya. Benar Bu. Itu kan, lebih cepat lebih baik ya Bu untuk melakukan kegiatan tersebut. Iya, Bu, mudah-mudahan, Bu, besok langsung saya, segerakan, Bu, rencana ini supaya tidak berlarut-larut, Bu. Jadi tidak memberikan efek kepada siswa lain, Bu, ya. Ya. Nah, kira-kira, apa nih yang Ibu Sal dapatkan dari sesi kita hari ini? Waduh, Bu Pit, terima kasih sekali, Bu Pit. Banyak sekali yang saya dapat hari ini, Bu Pit. Di awalnya saya merasa putus asa, mungkin bagi sebagian orang ini masalah kecil, tapi bagi saya kalau saya nggak nyaman dalam mengajar, Bu, ini berpengaruh mood saya pada saat saya memberikan pembelajaran, Bu, ya. Saya hari ini luar biasa dapat solusi dari Bu Fitri, bagaimana sebaiknya mengelola kelas yang baik. Sekarang saya menemukan cara bagaimana saya bisa melibatkan Casey lebih banyak dalam kegiatan di kelas, sehingga dapat mengalihkan perhatian Casey, tidak mengganggu teman, dan tidak ribut lagi pada jam pembelajaran. Iya Bu, bagus sekali tuh. Ya Bu Pit, makasih banyak Bu Pit ya, sudah meluangkan waktunya hari ini Bu untuk saya. Makasih Bu Pit ya. Mudah-mudahanlah Bu, masalah Casey ini tidak terulang lagi untuk siswa yang lain dan saya pun bisa menciptakan kenyamanan untuk anak-anak murid saya Bu ya. Doakanlah Bu ya, semoga rencana saya ini bisa berjalan lancar Bu. Iya Bu Sal, sama-sama. Jangan ragu Bu ya, jika ada kendala kita bisa berdiskusi lagi. Ingatlah Bu, bahwa tujuan kita adalah menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan pertumbuhan siswa. Iya, makasih banyak Bu Pit ya. Mohon maaf nih, nanti mungkin lain kali saya ganggu Ibu lagi Bu.
Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam, Bu Sal.